Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Clarissa, aku dari Prodi Akuntansi dengan NIM 122111. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita tidak bisa lepas dengan yang namanya bahasa Indonesia. Tapi, apakah kalian semua sudah mengetahui bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Austronesia, khususnya Austronesia Barat, atau yang kita kenal dengan bahasa Melayu. Lalu, bagaimana bisa bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia? Kita harus mengetahui bahwa pada zaman dahulu, zaman kerajaan di Indonesia, semua orang-orang di sana itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi mereka. Sehingga bahasa Melayu disebut dengan Franca Lingua. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini akhirnya dirancangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, dan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Setelah kita mengetahui mengenai kedudukan bahasa Indonesia, kita juga harus mengetahui mengenai fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia ini akan kita kupas menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama akan kita bahas mengenai fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan. Nah, dia memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya bagaimana sih? Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bangga untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa kita harus bangga? Karena tidak semua negara itu mempunyai bahasanya sendiri. Jadi kita harus patut bangga karena kita masih mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa sendiri. Oke? Yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya bagaimana sih? Ketika kita pergi ke luar negeri, nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di sana, kemungkinan ada orang yang mendengar, oh itu orang Indonesia ya. Nah, dari situ kita harus bangga, kita mempunyai bahasa Indonesia yang dikenal di kancah internasional sebagai identitas diri. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat komunikasi internasional. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, antar daerah, misalnya pemerintahan Bali dengan pemerintahan Jawa ketika berkomunikasi akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Nah, contohnya ketika kita ingin belajar sebuah lagu misalnya. Nah, lagunya kita dengar, oh lagunya bagus sekali ya. Nah, ternyata itu lagu Bali. Kita nyanyikan di Jawa. Belum tentu orang-orang di Jawa itu mengerti. Nah, dan akan terjadi kesalahpahaman. Otomatis kita bisa menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara. Kita bisa mengetahui bahwa sebagai bahasa negara, otomatis fungsi yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita mengetahui bahwa dalam lingkup sehari-hari, dalam lingkup kenegaraan, itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah presiden ketika melakukan pidato, dia akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia ini digunakan dalam lingkup pendidikan. Nah, dalam instansi pendidikan, dalam kegiatan sehari-hari itu selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Misalnya antara murid dengan dosen ataupun murid dengan pembimbing akademik mereka. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahasa administrasi. Bagaimana maksudnya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari di lingkup kenegaraan, khususnya di bidang administrasi untuk mengurus KTP misalnya, dokumen-dokumen semua itu akan menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan baik. Nah, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia ini digunakan dalam pengembangan iptek. Nah, pada zaman sekarang ini banyak para ahli yang sedang mengembangkan bahasa
khususnya mereka mencari padanan-padanan kata yang berhubungan dengan iptek. Setelah kita mengetahui fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya, nah kita juga harus mengetahui apa sih fungsi umum dari bahasa Indonesia. Nah, fungsi umum bahasa Indonesia ini ada dua. Ada yang namanya transaksional dan interaksional. Secara mudahnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa transaksional ini berarti untuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat ataupun faktual. Jadi benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Sedangkan yang interaksional, kita secara sederhana ini dapat menyimpulkan bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, atau individu ataupun antar kelompok dengan bahasa Indonesia. Kita bisa mengekspresikan diri kita itu dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Setelah mengetahui mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia, kita juga patut mengetahui apa sih peraturan yang mengatur mengenai bahasa Indonesia. Peraturan yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar Bab 15 Pasal 36 dan yang kedua pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, pada peraturan tersebut itu kita bisa mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa negara yang patut kita lestarikan. Jadi kita tidak boleh malu untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus memperkenalkan kepada pihak luar karena banyak dari pihak luar itu juga sudah tertarik dengan adanya bahasa Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.